Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reno Yunaldi dengan NIM 2186206151. Semester 2 dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palawan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Pendidikan IPS SD. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi dan politik ASEAN, IPS KD 3.3 dan 4.3. Tujuan pembelajaran menjelaskan kerjasama bidang ekonomi dalam organisasi ASEAN dan mengidentifikasi kerjasama bidang politik dalam organisasi ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan regional. Negara-negara ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Selanjutnya kita akan melihat bentuk-bentuk kerjasama ekonomi ASEAN. 1. Kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau bisa disebut dengan AFTA. 2. Melakukan perkembangan terhadap usaha kecil menengah atau UKM di wilayah ASEAN. 3. Melakukan kerjasama antara negara-negara ASEAN dengan negara lain di luar ASEAN. 4. Membuat pusat promosi ASEAN di berbagai negara yang dianggap menguntungkan. 5. Menciptakan negara-negara ASEAN yang mampu bersaing secara global dengan negara-negara lain di dunia. 6. Kerjasama membangun industri. 7. Kerjasama menyediakan cadangan pangan demi menciptakan ketahanan pangan negara-negara ASEAN. Bentuk kerjasama yang pertama ialah pembentukan AFTA, ASEAN Free Trade Area. 1. AFTA merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang dihasilkan dalam KTT ASEAN keempat di Singapura pada 18 Januari 1992. 2. Bentuk kerjasama ini dilakukan dengan meringankan tarif aliran barang dan jasa modal dalam perdagangan antar sesama ASEAN. 3. Tujuan AFTA yaitu menjadikan ASEAN pusat produksi dunia, menarik investasi asing, dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara. Bagi Indonesia, kerjasama ini merupakan peluang yang terbuka bagi kegiatan ekspor komoditas pertanian dan sekaligus menjadi tantangan untuk menghasilkan komoditas yang kompetitif di pasar regional. Kedua adalah pembentukan UKM atau usaha kecil menengah di negara-negara ASEAN. 1. UKM adalah jenis bisnis yang dijalankan dalam skala kecil hingga menengah dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun. 2. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% dari tenaga kerja. Contoh UKM yaitu adalah usaha kerajinan tangan dan usaha makanan. Dan selanjutnya ialah melakukan kerjasama antar negara ASEAN dan negara di luar ASEAN. Contoh bekerjasama dengan negara Cina, bekerjasama dengan negara Korea Selatan, bekerjasama dengan negara Jepang, dan juga bekerjasama dengan negara India. Menyambung dengan kerjasama yang sebelumnya,
Ia juga membuka pusat promosi ASEAN di berbagai negara yang dianggap menguntungkan. Misalnya kan tadi ada kerjasama dengan negara Jepang. Di Jepang didirikan ASEAN Japan Center. ASEAN Japan Center berlokasi di daerah perkantoran Shimbashi, Tokyo, didirikan pada tanggal 25 Mei 1981. Tujuan pembukaan pusat promosi di Jepang mempunyai tujuan untuk melakukan peningkatan kegiatan ekspor dari negara-negara ASEAN ke Jepang dan juga meningkatkan jumlah investor Jepang bagi negara-negara ASEAN. Dan didirikan juga ASEAN Jepang Center, ASEAN Korea Center, dan ASEAN China Center. Dan ada juga ASEAN India Center. Kemudian mendirikan proyek industri ASEAN. 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project, yaitu pabrik pupuk amonia. 2. ASEAN Urea Project di Malaysia. 3. Rock Salt Soda Ash Project, atau bisa disebut dengan pabrik abu soda di Thailand. 4. ASEAN Copper Fabrication, atau bisa disebut dengan pabrik industri tembaga yang ada di Filipina. 5. ASEAN Vaksin Project, yaitu pabrik vaksin yang ada di Singapura. Kerjasama menyediakan cadangan pangan demi menciptakan ketahanan pangan bagi negara-negara ASEAN. 1. Kerjasama ini dilakukan untuk ketahanan pangan dengan menyimpan cadangan pangan dalam kondisi darurat, contoh beras, jagung, dan sayur-sayuran. 2. Negara-negara agraris ASEAN ikut serta menyediakan cadangan pangan tersebut, yaitu India, Kamboja, Vietnam, Thailand, dan Filipina. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. 1. Mendukung terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. 2. Ikut serta berperan dalam lumbung padi ASEAN. 3. Ikut serta dalam melakukan kerjasama di sektor industri, salah satunya ASEAN Aceh Fertilizer Project. 4. Indonesia sebagai salah satu pelopor dan pendiri organisasi kerja sama ekonomi antar negara. 5. Tuan rumah KTT ASEAN. 6. Berperan aktif dalam APTA, ASEAN Free Trade Area. Bentuk kerjasama politik ASEAN. 1. Defense Ministers Meeting. 2. Pengiriman duta dari konsulat. 3. Perjanjian ekstradisi ASEAN. 4. Perjanjian kawasan bebas nuklir. 5. Perjanjian kawasan damai bebas dan netral. Dan yang terakhir ialah peran Indonesia dalam kerjasama politik ASEAN. Indonesia memiliki peran dalam meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. 2. Berperan melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas di ASEAN (APTA). 3. Berperan untuk mengadakan perjanjian ekstradisi, yaitu berperan dalam penyerahan pelarian penjahat dan tertangkap di antara negara ASEAN. 4. Bekerjasama menanggulangi peredaran narkotika dan obat-obat yang terlarang. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.